Halo anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini, Ibu Guru akan membacakan sebuah dongeng. Tentu anak-anak pernah mendengar kata dongeng ya? Atau mungkin sebelum tidur ada ayah atau ibundanya yang sering membacakan dongeng. Nah, sekarang Ibu Guru akan membacakan dongeng. Dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, Bu Guru minta anak-anak dengarkan dengan baik ya isi dongengnya, karena nanti setelah Ibu membacakan dongeng, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi kalau mendengar dengan baik, tentu bisa menjawab pertanyaan dengan baik juga. Nah, dengarkan dengan baik ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus menjawab, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Nah, ular pun berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kemudian tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular pun menjawab, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." Kemudian tikus berkata, "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Kemudian ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, bagus ya isi dongengnya anak-anak. Jadi di sini dongengnya diperankan oleh binatang, yaitu ular dan tikus pasir. Nah, anak-anak, apabila ada dongeng atau cerita yang diperankan oleh binatang, itu disebut dengan cerita fabel. Ya, disebut dengan cerita fabel. Kemudian di sini diceritakan tikus adalah binatang yang cerdik. Jadi tikus ini banyak memiliki akal supaya tidak dimangsa oleh ular.
Nah, kemudian akhirnya mereka bisa hidup bersama di mana si tikus ini bercerita bahwa kita hidup tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Nah, pesan yang ingin disampaikan di sini kepada anak-anak bahwa kita memang tidak bisa hidup sendiri ya anak-anak ya. Kita di dunia ini harus hidup bersama. Maka dari itu, supaya terjaga kerukunan hidup bersama, maka tanamkan sikap saling menghormati, saling menghargai, saling menolong antar teman, saudara, supaya tercipta kerukunan. Ya, hidup bersama kita akan menjadi bahagia. Baiklah nak, itulah dongeng yang ibu bacakan pada hari ini. Semoga bisa dipahami ya isi dongengnya. Sekian, nanti akan ada 5 pertanyaan yang akan Ibu share melalui WA Group. Jawab pertanyaan tersebut, kemudian jawabannya difoto, lalu kirim ke WA pribadi Bu Guru. Nah, sekianlah pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih anak-anak.